Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Satrio dari kelas IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah buatan saya, bahasa Indonesia sebagai bahasa dan bahasa negara. 1. Kata pengantar. 2. Abstrak. 3. Pendahuluan. 4. Kajian pustaka. 5. Metode penulisan. 6. Hasil pembahasan. Abstrak. Bahasa Indonesia awalnya dari bahasa Melayu yang mula-mula digunakan oleh penduduk sekitar Selat Malaka yang menyebar belum diketahui posisi. Pada abad keempat, bahasa Melayu sudah digunakan di Kerajaan Sriwijaya yang letak di dekat Selat Malaka. Sejak tahun 832 sampai 1380 banyak prasasti yang ditemukan di daerah tertentu yang tulisannya menggunakan bahasa Melayu. Serisi. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. B. Rumusan masalah. C. Tujuan. Bab 2. Kajian pustaka. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa perjuangan. B. Kedudukan dan fungsi bahasa yang ada di Indonesia. 3. Bab 3. Metode penulisan. Jenis penulisan. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 1. Ciri-ciri bahasa yang baku. Fungsi bahasa baku. 3. Sikap penutur bahasa terhadap bahasa Indonesia yang baku. 4. Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa Nusantara. 5. Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. B. Penutup. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu yang pada awalnya adalah salah satu bahasa daerah di antara berbagai bahasa di daerah kepulauan Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa daerah ditutur oleh suku Melayu yang mendiami pesisir timur Pulau Sumatera, Semenanjung, Malaka, dan pesisir barat Kalimantan. Steinhofer dinyatakan bahwa bahasa Melayu merupakan kurang berarti di Indonesia. Bahasa itu diperkirakan dipahami hanya oleh penduduk Kepulauan Riau, Lingga, dan penduduk pantai seberang Sumatera. B. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan dan perjuangan. 2. Menjelaskan kedudukan dan fungsi bahasa yang ada di Indonesia. 3. Menjelaskan ragam bahasa. C. Tujuan. 1. Mengetahui sejarah bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan dan bahasa perjuangan. Untuk mengetahui apa saja kedudukan dan fungsi dari masing-masing bahasa yang ada di Indonesia. 3. Untuk mengetahui keanekaragaman bahasa Indonesia. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kerajaan. Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit adalah dua buah kerajaan yang sangat terkenal di kawasan Nusantara pada abad yang lalu. Kedua kerajaan ini memiliki sejarah kejayaan yang tersohor keberadaannya. Bahasa resminya adalah satu di atasnya bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa perjuangan. Secara psikologis, seluruh suku yang ada di Indonesia menerima dengan sukarela bahasa Melayu menjadi bahasa nasional pada waktu dicetusnya Sumpah Pemuda 1928. Kedudukan dan fungsi bahasa yang ada di Indonesia. A. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. 1. Kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan nasional. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat penghubung antara desa dan budaya. B. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Dalam hubungan bahasa Indonesia, bahasa daerah seperti Bugis, Makassar, Sunda, Minangkabau, dan bahasa daerah lainnya berkedudukan sebagai bahasa daerah. Bahasa daerah berfungsi sebagai 1. Lambang kebanggaan daerah. 2. Lambang identitas daerah. 3. Alat penghubung di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Kedudukan dan fungsi bahasa asing. Dalam hubungan bahasa Indonesia, bahasa asing seperti Arab, Prancis, Inggris, dan bahasa lainnya selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah berkedudukan sebagai bahasa asing. Bahasa asing berfungsi sebagai 1. Alat penghubung antar negara. 2. Alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern. Alat pemanfaatan ilmu pengetahuan. Ragam bahasa Indonesia. Kita ketahui bahwa tidak ada masyarakat yang seragam.
Demikian pula halnya tidak ada hidup yang seragam. Keanekaragaman dalam pemakaian bahasa merupakan pewujudan variasi-variasi bahasa. Variasi bahasa dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi diakronis dan segi sinkronis. Ragam bahasa dapat dikelompokkan menjadi 1. Ragam ringkas, 2. Ragam lisan dan ragam tulis, 3. Ragam baku dan ragam non-baku. Bab 3. Metode penulisan. Kajian penulisan merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, paper, artikel, disertai tesis, skripsi, handout, laboratori, manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan proposal. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 1. Ciri bahasa yang baku. Bahasa baku perlu memiliki sikap kemantapan dinamis yang berupa kaidah dan aturan yang tetap. 2. Fungsi bahasa baku. Ada 4 fungsi yang dijalankan bahasa baku masing-masing. 1. Fungsi penanda kepribadian, fungsi penambah wibawa, dan fungsi kerangka acuan. 3. Sikap penutur bahasa terhadap bahasa Indonesia yang baku. Fungsi pemersatu dan penanda keberadaan membangkit sikap kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. 4. Hubungan bahasa Indonesia dengan bahasa Nusantara. Bahasa tersebut mempunyai daya hidup, masih tetap berfungsi sebagai alat penghubung warga antar masyarakat. Bahasa itu dapat memperkaya bahasa Indonesia, terutama dalam hal perluasan kosakata dan bentuk kata. 5. Hubungan bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa Indonesia mengetahui kontak beberapa bangsa asing yang membawa bahasa dan kebudayaan yang masing-masing. Bab 5. Penutup. A. Kesimpulan. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Lambang kebanggaan nasional. B. Lambang identitas negara. 2. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memunculkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. 3. Lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. B. Saran. Masyarakat sebaiknya lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa asing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.